ala umuri dunya wa din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwatu iman, pada sore menjelang malam ini kita dapat bermuajahah bertatap muka melanjutkan kajian kitab Syarah Salasatil Usul, dan kita sudah sampai pada halaman ke-17. Silakan dibuka halaman tersebut. Sekarang kita masuk ke poin kedua tentang bahwasanya Allah yang wajib disembah sebagai bentuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ma'rifatullah terkait dengan pencipta dan hak ibadah, karena Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, dan kita diciptakan bukan tanpa tujuan. Yang kedua sekarang, as-saniyatu anallaha la yardo ayyushraka ma'hu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Poin kedua daripada ma'rifatullah, mengenal Allah. Setelah kita pada pertemuan sebelumnya mengenal bahwa Allah itu adalah pencipta dan pengurus diri kita, maka yang kedua kita juga harus mengenal apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah tidak ridhoi. Dalam kitab ini dikatakan anallaha, bahwasanya Allah la yardo, tidak akan ridho, ayyusroka, disekutukan atau diserikatkan, mahu menyertainya, ahadun, seorang makhluk pun, fi ibadatihi, dalam ibadah kepadanya, la malakun muqarrabun, baik itu seorang malaikat yang didekatkan seperti malaikat Jibril, wala nabiyyun mursalun, ataupun seorang nabi yang diutus seperti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya baik kepada malaikat maupun kepada nabi, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan mereka berdua. Wa dalilu, kata pengarang yaitu Syekh Muhammad bin Abi Wahhab, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang tercatat dalam surat Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyeru seorang pun bersama Allah. Artinya kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan seorang makhluk pun, baik malaikat, terlebih lagi manusia. Apalagi kalau menyekutukannya dengan makhluk yang tidak berakal, seperti halnya orang menyembah berhala, patung. Yang jelas patung itu dibuat oleh manusia. Al-Syarhu, penjelasannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kemudian mengatakan, qauluhu, perkataan dari pengarang, as-saniyatu, yang kedua, maksudnya alamas alatu saniyatu mimma yajibu alaina ilmuhu, yaitu masalah kedua di antara perkara yang kita wajib mengetahuinya. Anallaha subhanahu wa ta'ala la yardo ayyushraka mahu fi ibadatihi ahadun. Ini perkara yang prinsip, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ridho, tidak akan rela dia disekutukan bersama dia dalam penyembahan kepadanya dengan seorang makhluk pun. Dengan perkataan lain bahwa Allah tidak ridho kita berbuat syirik. Jadi syirik itu adalah perkara yang Allah jelas tidak ridho kepadanya. Bal huwa wahdahul mustahiqu lil ibadati,
Bahkan dia saja yang berhak untuk disembah. Jadi hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Dalilu dalika, maka dalil hal itu madakaroh mu'alifu rahimahullah, apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abi Wahab selaku penulis, penyusun, biqauli ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi falatad'u ma'allahi ahadan. Dan ingatlah sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyeru kepada seorang pun bersama Allah. Jadi ihwat iman, yang namanya syirik itu bukan tidak menyembah Allah gitu. Ya kalau tidak menyembah Allah itu termasuk juga syirik. Tetapi lebih daripada itu, orang mungkin menyembah Allah, ibadah pada Allah, tetapi disertai dengan menyembah kepada yang lainnya. Bentuk penyembahannya apa? Yaitu mencari keriduan selain Allah. Umpamanya orang sholatnya kepada Allah, sholatnya atas perintah Allah, tetapi ketika sholat ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin disanjung oleh orang. Nah, itu semua adalah menyekutukan Allah. Apalagi kalau dia sholat, kemudian dia juga menyembah berhala. Wah, itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Dia sholatnya ikhlas, tapi di sisi lain dia pun isti'anah kepada selain Allah. Makanya dalam surat Al-Fatihah, Allah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini jadi dua ya. Dua. Kalau kita bagankan, berarti ketika kita mengiklarkan pernyataan surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Nah, ini adalah masalah ibadah. Melahirkan praktek ibadah. Nah, ketika kita mengatakan iya karena wudu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Betul, berarti praktek ibadahnya kepada Allah. Tetapi yang kedua, kita pun menyatakan wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah kita beristi'anah. Ini melahirkan tolabuh aun. Tolabuh aun teh meminta pertolongan. Ya, kedua-duanya harus kepada Allah. Mestinya baik ibadah maupun minta pertolongan adalah ilallah, kepada Allah wahdah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada serikat baginya. Mestinya begitu. Jadi baik ibadah ataupun talabul aun kepada Allah. Ya, fakta di lapangan, orang sholat, ibadah, di sholat. Ketika dia sholat, ilallah, ya, ditujukan pada Allah. Nah, ketika misalkan dia isti'anah, ya, isti'anah itu artinya meminta pertolongan, talabul aun. Nah, ini kadang-kadang ila, gairila. Nah, ini pun adalah syirkun. Jadi syirik itu bukan hanya menyembah kepada selain Allah gitu. Tetapi ketika dia sholat kepada Allah, saum kepada Allah, ketika dia minta tolong kepada selain Allah, syirik juga. Mestinya ibadah dan minta tolong itu kepada Allah semata gitu. Ya, ikhwah. Antum misalkan ingin ditolong dalam hal belajar mengajar, dalam hal antum menghafal Quran.
dalam hal antum memahami ajaran agama, bahkan mungkin cita-cita jadi ulama. Nah, semua itu harus mintanya kepada Allah. Jadi bahkan dalam Al-Quran kan wasta'inu bis sobri wassalah. Jadikanlah alat untuk memohon pertolongan itu dengan antum sabar menjalani proses wassalat disertai doa gitu. Maka dengan wasta'inu bis sobri wassalah itu sebetulnya kalau kita rumuskan kunci sukses itu dua, as-sobru wassalah. As-sobru gambaran antum bertahan dalam proses mujahadah, kesungguh-sungguhan. Sabar bukan berarti diam, ya. Jangan disalahpahami, sabar cicing gitu ya. Salah, itu harus berproses, antum harus mengikuti dinamika. Kalau memang target 6 tahun misalkan, atau 5 tahun, atau bahkan 3 tahun, antum harus hafal 30 juz. Berarti 1 tahun antum harus hafal 10 juz. 10 juz 1 tahun. Dua bulan antum istirahat, berarti sabar juz. Berapa lama 1 juz? 1 bulan. Ya. Itu kan target. Antum target di sini misalkan, ini mah contoh. 3 tahun masa pendidikan. 3 tahun ada 30 juz. Berarti kalau dibagi 3 tahun berarti setahun 10 juz. 10 juz setahun itu bisa. Kenapa? Berarti dibagi 12. Taruhlah istirahat 2 bulan. Rehat, istirahat, liburan. Lebaran misalkan. Maka itu antum dengan kata lain 1 bulan 1 juz. Bisa 3 tahun hafal Quran. 2 bulan untuk merojaah tiap tahun. Antum ini sabarnya 1 juz 1 bulan tuh memang antum tekuni. 1 juz itu berapa lembar? Ya, 20 lembar, 20 halaman mungkin ya. 10 lembar, bolak-balik di 20 halaman. Hari ada berapa sebulan? 30. Berarti target antum sebetulnya sehari 1 halaman. Kalau 1 hari 1 halaman cuma sanggup tuh? Bisa ya. 1 halaman itu berapa baris? Ya. 12 baris. Antum punya waktu berapa jam? 24 jam. Berarti setengah baris antum ada setengah baris 1 jam. Akan dipakai sare. Iya tuh berarti 1 baris lah gitu. 1 jam. Berapa 1 baris itu hafal. Anu berat apa? Istiqomah. Jadi target antum 1 baris 1 jam. Waktu antum fokus 12 jam untuk hafal Al-Quran 1 hari. 12 lagi untuk main dan makan. Disertai tidur. Tidurnya jangan terlalu kasrotun, jangan terlalu banyak. Jangan kasirun naum. Ya. Tapi qalilun naum. Sedikit saja tidur mah. Cukup 5 jam. Cukup 5 jam? Dikurangi lagi 4 jam. Karunya lah 5 jam lah. Atau 6 jam. Bagi yang masih SD. Antum yang sudah dewasa mungkin 5 jam bisa. Atau lah 6 jam lah, 6 jam. Tenanon jam salapan yang misalnya 10, kalau istirahat antum jam 10, berarti jam 4 ya, bangun gitu. Itu masih kurang sebetulnya. Harusnya jam 9 udah tidur, jam 3 tahajud kan gitu. Harusnya begitu. Kalau lah jam 10 ada ketentuannya, berarti antum tahajudnya ya itu mah berarti harus dikurangi 5 jam. 1 jam lagi pada duhur. Qailullah untuk istirahat pengganti yang jam 10 sampai jam 3. Antum kan nggak pergi kemana-mana. Beda dengan ya saya setiap hari pergi. Jadi di perjalanan terlalu lama. Mengajar ke Garut, ngajarnya mungkin 4 jam, perjalanannya juga 4 jam. Bahkan sampai 5 jam perjalanannya. Jadi bahasa lain nama kolot di jalan. Ya bolak-balik Garut pergi pagi, pulang petang, ya, kepanasan, kehujanan, untung tekaratan. Itu berat gitu. Antum kan nggak kemana-mana. Mestinya antum pas
3 tahun masa pendidikan 30 juz. Jadi di program gitu. Ya teka hartos. Ya. Hartos tuh. Paham tuh? Ya, 30 juz itu berarti setahun 10 juz, 10 juz, 10 juz dibagi 12. 1 bulan 1 juz. 1 juz itu 20 halaman. Berarti 1 hari 1 halaman. 1 halaman 20 baris. Berarti sehari 1 jam 1 baris. Dengan pola seperti itu insya Allah antum bisa selesai. 30 juz 3 tahun. Sabar, istiqomah, tetap continue. Yang berat itu kan sabarnya. Istiqomahnya. Ya. Antum mungkin tahajud boleh lah. 1 kali 1 jam. 1 kali. Kesananya tidak. Itu kurang istimewa. Yang istimewa itu antum setengah jam tapi continue. Tahajud 11 rakaat setengah jam tapi continue tiap hari. Nah itu istimewa. Khairul a'mal adwamuha wa in qala. Sebaik-baiknya amal itu dawamnya. Adwam yang paling didawamkan. Wa in qala, walaupun mungkin amal itu antum pandang kecil, letik, seetik. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, kan begitu rumusnya. Ya. Sedikit, nabung. Insya Allah antum hafal 30 juz, insya Allah. Satu baris gitu. Begitu ya ikhwah. Jadi isti'anah kita itu kepada Allah saja. Antum minta mohon potongan pada Allah. Jangan mengandalkan pada yang lainnya. Bahkan ada doa ya. Mungkin antum pernah dengar enggak doa ini? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sani kul pula. Wala takini ila nafsi torfata ayun. Ya Hayyu ya Qayyum, hai Zat yang maha hidup. Ya hai Zat yang berdiri sendiri. Ya Zat yang maha kuasa. Birahmatika, hanya kepada rahmatmu astagis, kita mohon pertolongan. Aslih lisanikulah, ya Allah bereskan untukku seluruh urusanku. Urusan studi, urusan kehidupan, urusan ibadah, urusan akidah, semua urusan yang aku alami sebagai syarat hidup yang selamat di dunia, bereskan ya Allah. Wala takilni ila nafsi tolfata ayun. Jangan kau serahkan kepadaku tanpa pertolonganmu walaupun sekejap mata. Ini isti'anah dan istighosah kepada Allah seperti itu ya ikhwah. Enggak boleh. Dalam redaksi lain ada ya Hayyu ya Qayyum rahmataka arju. Wahai Zat yang maha kuasa, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, hanya rahmatmu arju yang aku harapkan. Tanpa rahmat Allah, antum nggak mungkin selesai. Walaupun berlama-lama di satu lembaga pendidikan, nggak akan selesai. Tanpa rahmat Allah, mungkin antum akan tengah perjalanan bosan, futur, ya. Boring lah, kalau bahasa umumnya boring. Nah, kalau antum sudah mengikhlaskan niat, ya, bersungguh-sungguh dalam menjalani tugas perkuliahannya, tugas studinya, taklimnya, dirosahnya, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Tapi tanpa isti'anah dengan sabar dan sholat, sulit. Sholat simbol dari doa. Nah, makanya dulu ketika saya mau menyelesaikan S3, itu Dr. Adian Husaini, ya, guru saya, berpesan ketika turun dari mobil beliau di Terminal Depok, lalu berpesan, sing seueur ngadoa. Perbanyak saja doa. Gitu. Memang saya pegang itu nasihat, walaupun sebelumnya memang saya sudah banyak doa, tetapi begitu diberikan arahan oleh seorang guru yang kita hormati, maka kita jalani terus-terusan doa, maka pada akhirnya ketika sidang, ya, sidang tertutup kalau nggak salah, beliau berujar, bukan kata beliau teh, banyak doa mah alhamdulillah selesai. Antum juga sama, antum banyak doa saja. Gunakan fasilitas sholat, fasilitas ibadah saum kalau antum rajin Senin Kemis. Kenapa orang yang saum itu doanya makbul? Ya as-shaimu hatta yufṭira.
Orang yang saum sehingga dia berbuka. Bahkan ada satu ijabah indra fitrihi. Ketika dia berbuka, menjelang dia berbuka, itu satu ijabah bagi yang saum. Umpamanya kemarin ya, hari Kamis atau nanti lusa hari Senin. Antum saum menjelang maghrib, antum duduk bersimpuh ya. Siapkan diri dengan kondisi suci, punya wudu. Kemudian antum tahiyatul masjid, antum dzikir masa ya pada sore hari, disambung dengan berbagai doa. Antum puji Allah, ya aturkan sholawat pada Rasulullah, kemudian antum istighfar, baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Antum terus kemudian antum juga muqaddimah doa ya, yaitu apa? Ada yang tahu enggak muqaddimah doa? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka la ilaha illa anta ahadus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu muqaddimah kita minta doa. Kemudian kita juga ya mohon ampunan untuk kedua orang tua, kepada kaum mukminin, mukminat yang hidup maupun yang telah wafat, kita haturkan maghfirah ya, permohonan maghfirah pada Allah untuk mereka. Setelah itu antum baru berdoa. Insyaallah ya, antum ingin hafid dalam jangka waktu 3 tahun, insyaallah ketika antum ikhlas berdoa dan Allah mengabulkan, tiada ada rumusnya la mani'a lima atau yatawala mu'tiya lima mana tawala yang fauda jadi mingkal jad. Ketika Allah berkehendak kun fayakun, antum pasti jadi hafid. Antum bisa duduk, satu kali duduk 15 juz. Bahkan mungkin saja antum sekali duduk 30 juz. Kan istilahnya sekali duduk, dan kalau istilah yang saya dengar ya di lembaga lain itu kalau ujian hafid tahfidz itu kan duduk disimak, maka sekali duduk bisa berjud-jud jika gitu ya. Antum sudah berapa kuat, berapa kali, satu kali jud berapa jud yang antum kuat? 10 jud kuat, sekali duduk 10 jud atau setengah jud. Ini setengah jud ya. Yang pemula mungkin setengah jud sekali duduk. Yang senior ya, yang sudah lama senior sekali duduk bisa 12 jud. Alhamdulillah saya pernah dengar seorang santri ya, di lembaga yang lain, dia mohon doa kepada saya doakan juga. Beliau berharap, katanya Ustaz, alhamdulillah ujian kemarin saya satu kali duduk, kan dia sudah hafal 30, itu 2 kali duduk, berarti 1 kali duduk dia 15 juz. Targetnya dia ingin 1 kali juz 30 juz. Tapi nggak tahu, saya keburu tidak mengajar lagi di lembaga itu. Saya dorong doa, ya silakan bersungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan Allah mempermudah urusannya. Begitu dia ujian, kalau 30 juz berapa jam ya? Kebayang atuh. Itu pasti kesal sekali duduknya ya. Saya saja kalau khutbah seperti ini 1 jam, kesal juga ya. Ini apalagi 30 juz. Hebat benar. Antara yang penguji yang diuji, keduanya hebat. Pengujinya juga hebat, walaupun lihat mushaf, atau capek ya merhatikan musalahna gitu. Nah, jadi memang itulah ujian bagi antum. Mudah-mudahan dengan demikian antum barokah hidup antum dan umur antum. Tentu saja ilmu yang antum peroleh juga memperoleh barokah dari Allah. Kemudian di sini dikatakan fanahallahu ta'ala. Ya. Jadi telah kita ulangi dari atas, mohon maaf. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah kedua, mimma yajibu alaina, di antara yang wajib untuk kita semua, ilmuhu, mengetahuinya, wajib untuk mengetahuinya. Apa? Anallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yardo, tidak akan ridho, ayusroka mahu, diserikatkan bersamanya, fi ibadatihi, dalam ibadah kepadanya, ahadun, seorang makhluk pun. Ya. Kenapa? Karena selain Allah pasti semuanya makhluk. Ya. Siwallah makhluk, siwallah alam. Di luar Allah semuanya makhluk, di luar Allah ada alam. Nah itu yang disebut ahadun, individu mana saja, baik makhluk yang nyata maupun makhluk yang gaib, seperti malaikat, makhluk gaib, jin, mungkin bagi kita gaib. Nah itu semua haram dijadikan sekutu bagi Allah, haram. Kenapa? Bahwa wahdahu al-mustahiqu lil ibadati, bahkan dia semata yang berhak diibadi.
hanya Allah yang berhak memperoleh peribadahan. Maka disebut tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Ya, tauhid ya disebut juga tauhid ibadah. Artinya Allah saja yang berhak untuk disembah. Wa dalil dalika, dan dalil hal itu madakaru mu'alifu, apa yang telah dijelaskan oleh mu'alif, oleh Syekh Muhammad bin Abil Wahhab rahimahullah fi qouli ta'ala, dalam firman Allah yang tadi saya baca surat Jin ayat 18, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Makanya sebut masjid itu wakaf. Wakaf itu berhenti kepemilikan oleh manusia. Kepemilikan dikembalikan pada Allah. Fala tad'u, tapi ingat, jangan kamu menyeru, jangan kamu berdoa ma'allahi, besar ma'allah, ahadan, kepada seorang pun, pada makhluk apapun tidak boleh. Karena Allah Ta'ala, maka Allah melarang, mencegah. Bahasa Sunda namanya nyarek. Allah nyarek. Allah Ta'ala melarang. Ayat wal ihsanu ma'allahi ahada. Bahwa manusia itu berdoa kepada seseorang bersama Allah. Maksudnya ka Allah ongkoh, kan sejen ongkoh gitu. Itu syirik, nggak boleh. Antum bismillah ongkoh, jang jauhkan, jang jampe dibaca ongkoh, ta eta. Musyrik kata teh. Bismillah, terus saya maaf gitu ya. Simsalabim, kalau dibaca, nah itu musyrik, nggak boleh. Itu bismillah saja, bismillah tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Cukup antum ucapan itu, gejui gue berangkat, kalau itu urusannya pergi ya, atau sapar, gitu. Yang makai ngagejreg gula, ngicak dulu ini ya, bumi 3 kali, cus, bari nyebut guruna. Nah naonan musik ya, nggak boleh. Jadi dalam segala urusan seperti itu, hanya tawakal kepada Allah saja. Wa anallaha la yanha an syai'in illa wa huwa la yardahu subhanahu wa ta'ala. Ingat, dan Allah tidak akan melarang, Allah tidak akan mencegah dari suatu apapun, dari apa saja yang dia larang, illa kecuali wa huwa la yardahu subhanahu wa ta'ala, bahwa dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridhoinya. Kalau Allah melarang satu perkara, pasti perkara itu yang tidak diridhoi Allah. Dalam akidah yaitu syirik, ya, itulah a'damu muharramat. Perkara yang diharamkan paling besar itu syirik, menduakan Allah. Nah, ketika orang syirik, pasti Allah tidak ridho perbuatan tersebut. Jangankan masalah akidah, malah syariat saja, malah masalah hukum, ahkam. Allah melarang kita mencuri. Ketika ada orang yang mencuri, ridho ke Allah. Tidak mungkin Allah ridho. Mencuri, berkhianat kepada amanah, pasti Allah tidak ridho. Atau mabok. Antum mungkin ya lihat bagaimana pemabok-pemabok yang lebih parah itu mabok dengan narkoba. Kalau mabok dengan minuman keras, saya kira ketagihannya tidak setinggi orang yang mabok dengan narkoba. Narkoba itu kan ada putau, ada sabu-sabu, ada narkotika, morfin, ada ganja, ya, ada yang berbet tablet, ada yang berbet cair. Semua narkoba itu termasuk juga minuman keras, sepertinya, miras. Terus kemudian ada juga yang bentuknya adalah diisap seperti ganja. Nah, ikhwatul iman, jangan coba-coba. Kenapa? Karena dalam satu riwayat yang saya baca dalam kitab Tadhkirah Imam Qurtubi, khamar itu adalah minuman ahli surga. Ma yasrob khamr fi dunya la yasrob khamr wa la yasrobuhu fil akhirah. Kalau ada orang yang meminum khamar di dunia, maka kelak dia di akhirat tidak akan meminum khamar. Khamar itu sesuatu yang memabukkan. Tapi kan dalam surat Muhammad masih ada yang hafal nggak surat Muhammad? Surat ke-47 ya, 48 surat Muhammad. 47 ya, kalau nggak salah. Surat Muhammad itu kan ada bahwa di surga itu anharun min khamrin laddatil lisaribin.
ada sungai-sungai dari khamar yang sangat lezat bagi yang meminumnya. Nah, ini bagi orang yang di dunia bisa menahan syahwatnya, bisa menahan keinginannya untuk meminum khamar. Nah, ikhwatul iman, orang yang ketagihan narkoba, waduh, kasihan mereka. Jadi, narkoba itu, menurut mereka sendiri yang pernah melakukannya dan pernah mungkin terjun di dunia seperti itu, sebetulnya nikmatnya narkoba itu di awal saja. Begitu. Kesananya mereka ingin narkoba kembali bukan karena ingin nikmat, tetapi ingin menghilangkan rasa sakau. Sakau itu rasa ketagihan yang sakit tubuhnya itu kalau tidak diberikan narkoba dosis kedua. Jadi kasihan. Mereka diperbudak oleh sakaunya. Sakau itu ketagihan. Nah, ini pasti Allah tidak akan ridho kepada orang yang melakukan pelanggaran seperti itu. Walaupun bisnis narkoba menggiurkan. Tapi naudzubillah, antum buat apa jual beli narkoba gitu. Tapi diancam neraka. Untungnya walaupun miliaran rupiah ya per malam, itu tidak ada gunanya kalau masuk neraka. Buat apa? Hidup hanya sesaat, 60 tahun. Kalau antum di usianya panjang 100 tahun, tapi 100 tahun itu kalau sudah menginjak usia 80 tahun, itu serba tidak enak hidup itu. Sudah tua. 90 tahun semakin tua. Dibere bubur kacang wae, ngomong bere kacang goreng, wah malah bisa. Ya, untuna geus caroplok. Teu aya nu nikmat, antum hidup hanya nikmat itu 60 tahun lah. Kesanana mau dipanjangkeun umur ngarempreh we. Paring pagawean moto. Tahu moto? Moe tonggong. Ya, gitu. Bari duduk di kursi roda. Gitu. Semua juga ingin mati kok pada akhirnya. Jadi buat apa kita menjual akhirat dengan urusan dunia yang tidak seberapa? Nah, orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan maksiat-maksiat atau dosa-dosa besar seperti itu, pasti Allah tidak ridho. Tetapi tentu saja Allah memberikan kesempatan kepada siapapun juga untuk taubat dan kembali kepada jalan yang benar. Sok taubat kalau pernah melakukan dosa besar. Berhenti, menyesal, bertekad tidak mengulangi, memperbaiki diri dan amal. Terus, insya Allah Ghafurur Rahim. La taqnatu min rahmatillah. Tidak boleh kita putus asa dalam rahmat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sebab Allah akan mengampuni seluruh dosa. Tapi perbuatan yang tadi itu pasti Allah murka. Nah, kemudian di sini dikatakan, ya, wallahu la yanha an syai'in, Allah tidak akan mencegah, melarang dari satu perkara illa wa la yardahu subhanahu wa ta'ala, kecuali pasti Allah tidak meridhoinya. Wa qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini salah satu dalil yang menjadi landasan pernyataan di atas bahwa Allah tidak akan ridho pada maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh hambanya. Allah berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kamu sekalian kufur, maka sesungguhnya Allah ghaniyun ankum, tidak butuh kepadamu. Allah Maha Kaya, Maha cukup. Jadi Allah mah terugi lamun orang ke ibadah terugi. Dalam hadis qudsi kita bisa baca, seandainya semua makhluk dari awal sampai akhir makhluk diciptakan, dari bangsa jin, bangsa manusia, dan seluruh makhluk Allah bersatu seperti hati seorang yang paling bagus. Hati orang itu bagus, seperti paling bagus itu Nabi kita Muhammad SAW. Hatinya seperti hati Nabi Muhammad semuanya. Ibadahnya seperti ibadah Nabi Muhammad SAW. Maka itu tidak bertambah sedikit pun kerajaan Allah, tidak akan bertambah. Tidak menambah kekuasaan Allah. Pedah makhluk semuanya menyembah dia. Sebaliknya kalau semuanya bermaksiat, dari makhluk paling awal dan makhluk paling akhir, dari bangsa jin, malaikat jin, manusia, bahkan binatang, semua makhluk yang ada di bumi dan di langit, maksiat kepada Allah, durhaka pada Allah, dalam hati yang paling jahat. Semuanya berhati seperti hati iblis, itu iblis yang jahat. Itu tidak pernah mengurangi kadar kerajaan Allah.
Jadi Allah mah teu butuh, orang yang ibadah teu butuh Allah. Justru ibadah itu karena kita yang butuh kepada Allah. Tadi kita ingin jalan kita mulus, kita ingin lulus, kita ingin selamat, maka kita butuh pertolongan Allah. Allah menyatakan wasta'inu bisobri wassalah. Salat kita gunakan sebagai sarana memohon pertolongan Allah, komunikasi pada Allah. Antum bahagia, antum sedih, antum merasa apa? Tunggara itu apa ya bahasa ini? Nelangso ya, gitu. Nelangso, ngerti kan nelangso? Tunggara bahasa Sunda nama. Itu minta pada Allah supaya diberikan obat menawarnya. Bukan antum bingung kemudian buat status Facebook gitu ya supaya ada yang like nanaonan. Ya. Ribuan orang like, apakah hati kita akan jadi baik? Belum tentu. Namun kalau kita mengadu pada Allah lalu Allah memberikan pertolongan kun payakun, hilang seketika. Sedih boleh ya, antum sedih boleh ketika seperti kemarin ya, ini peringatan bagi kita semua terutama antum yang masih muda. Kita juga bersedih, ikut berduka atas meninggalnya seorang santri dari PPI 27. Ananda apa namanya? Jaki ya kalau nggak salah panggilannya. Itu kejadiannya hari Senin. Berarti belum satu pekan ya. Karena satu pekan sampai Sabtu atau Ahad, satu pekan. Senin yang sudah lewat, beliau pulang ke rumahnya di Sukabumi. Mungkin ya ada acara atau ada apa lah karena dari Sukabumi lalu menuju ke pesantren 27. Qadarullah wa masyafa'al, ini sudah tadi takdir Allah dan kita harus menerima dengan lapang dada kejadian tersebut. Beliau berkendaraan berdua, boncengan, nyalip tadi nama. Nyalip berkendaraan di depannya. Mungkin kan kalau ini kejadian Cipatat. Tahu nggak Cipatat? Kan banyak sekali truk-truk besar ya. Mungkin ada pengangkut batu-batu itu ya. Entah nyalip yang mana, pertama beliau kalau Cipatat kan aneh lamun macete gitu. Maka kalau kita tidak konsentrasi itu terjadi apa yang dialami beliau. Jadi mungkin sudah takdirnya juga nyalip kakatuhu teuing. Dari arah berlawanan nyemprung. Kalau tidak salah mobil Grand Max gitu, karena mobil yang sangat kencang, terjadilah tabrakan. Dan pada lusa kemarin, yaitu hari Rabu kalau nggak salah meninggal menghembuskan napas terakhir. Jadi ketika kejadian masih bernapas, masih hidup, dibawa ke rumah puskesmas Cipatat, angkat tangan, dibawa kepada rumah sakit Hasan Sadikin. Tapi lusa kemarin, kalau tidak salah beliau menghembuskan napas terakhir. Usianya masih muda, usia antum lah. Ya, makanya inilah harus kita hadapi ya, ini kenyataan pahit yang diterima oleh khususnya keluarga beliau, juga keluarga pesantren Persis ya, PPI 27. Ustadz Dr. Nasruddin Syarif, mudir amnya. Yaitu mudirnya Ustadz Nasruddin Syarif. Nanti antum bisa ngobrol dengan beliau. Ya, orangnya potensial, artinya dia calon dai lah gitu. Tetapi pada Allah usianya pendek. Mungkin usia pantar antum kan ada 20 tahun? Oh belum. Saya kira udah 20 tahun. 20 tahun atau 25. Ya usia di bawah 18 tahun lah gitu ya. Karena 18 tahun kan kelas 3 mu'alimin lah ya. 19 tahun. Maksimal 20 tahun. Ya itulah takdir kan. Nah, antum harus ingat dengan hal-hal seperti itu supaya semakin semangat antum ibadah gitu pada Allah. Ternyata namanya alam maut tidak mengenal usia. Bukan hanya orang tua yang gugur meninggal dunia, tetapi orang muda pun bisa jadi mendahului kita. Ya, itu kalau orang mengibaratkan seperti gugurnya daun dari sebuah batang pohon. Daun yang gugur dari pohon itu bukan hanya daun yang sudah tua kering ketorong-torong, tapi kadang-kadang daun yang masih muda juga kena angin, terbawa angin jatuh juga. Itu maksudnya orang yang meninggal itu bukan harus tua. Karena kalau tua muten ya,
aya tos sepuman memang wajar gitu, tos persiapan eta mah. Tos aya tanda-tanda maot, naon ya huis putih ya itulah ya. Tapi ya artinya orang yang masih muda seperti tadi bisa juga mendahului gitu. Saya juga kan belum tentu lebih dulu daripada antum. Tapi marido mun antum ti heula Bang gitu. Abdi di akhir gitu. Tawa abdi pengker antum di payun mangga gitu. Jadi masalah lah itu mah urusan takdir. Nah, hanya maksud saya antum jangan merasa jongjon atau merasa lengah. Ah, kita masih muda, masih panjang usia, pesta porabin hura-hura. Oh, kemarin di itu apa mania-mania itu Malang mania ya. Arema ya, Arema mania ya. Ada orang Malang di sini, ada orang Malang? Ada mungkin ya orang Jawa Malang itu kan kemarin ada kejadian 100 berapa meninggal dunia ya. Itu di lapang sepak bola tuh meninggal dunia. Mata kakade olahraga wae seueur maot di ketika olahraga. Abdi antara olahraga da sieun maot. Tapi tentu saja bukan berarti tidak boleh olahraga, silahkan. Hanya ingat ternyata orang bisa meninggal dimanapun juga. Baik, kita lanjutkan dulu. Itulah maksudnya fa innallaha ghaniyun ankum. Allah mah tidak perlu kepada ibadah kita. Kita yang perlu ibadah kepada Allah. Wala yarda li ibadihil kufra. Kata Allah dalam ayat ini, dan dia Allah tidak ridho untuk hamba-hambanya perbuatan kufur. Ya, kufur ini ada dua ya. Kufur itu ada dua dan keduanya tidak diridhoi. Ya. Kufur itu ada kufur itikodi ya. Ini barangkali saya mengulang saja. Al-kufru, kufroni. Kufur itu ada dua kufur. Ada kufrun itikodiun. Ini hapus dulu. Kufrun, kufroni. Kufrun ada dua. Kufrun itikodiun. Itikodiun. Ada juga kufrun nikmat. Amali ya, kufrun amali. Amaliun atau kufur nikmat. Jadi kufur itu mengingkari ya. Mengingkari Allah, Rasulnya, kitabnya itu kufur itikodi dan itu kufur akbar. Ini kufur hakiki ya ini yang nanti inilah yang disebut kufur akbar. Kufur akbar. Kufrun akbar atau hakiki ya. Nah, kalau ini kufru duna kufrin. Nah, kufrun asgor. Nanti ada juga dikenal dengan kufrun duna kufrin. Kufrun kekufuran di bawah kekufuran. Nah, itu kufur amali sebenarnya. Ya. Amalnya itu mengingkari, amalnya mengingkari. Kufur nikmat itu yang kita kenal ya dalam bahasa keseharian, kufur amali. Jadi akidahnya tetap Islam, akidahnya tetap mukmin. Tapi amalnya itu seperti orang kafir gitu, amalnya itu. Dalam hal apa? Nikmat. Jadi Allah memberikan nikmat pada kita, kita tidak menggunakannya. Atau sikap kedua, kita seolah-olah tidak memperoleh nikmat. Jadi maksud kufur nikmat itu bisa saja dua bentuk ya. Pertama secara lisan, seperti halnya seorang wanita yang diancam banyak masuk ke neraka karena itu kufur nikmat. Lisannya itu tajam kepada suaminya. Nah, suaminya itu bertahun-tahun atau sepanjang tahun dia melakukan kebaikan pada istrinya itu. Nah, satu waktu istrinya melihat
celak dari suaminya, satu hal yang kurang setuju dia. Lalu ia mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Nah itu ungkapan itu mah mengingkari gitu, mengingkari eksistensi kufur. Yang kedua, kufur nikmat itu dalam bentuk amaliyah, ya. Misalkan kita punya mata, nah mata itu mestinya digunakan untuk baca Quran gitu. Lalu mata itu digunakan untuk maksiat, itu kufur nikmat juga. Ya, antum punya kesehatan itu gunakan untuk ibadah. Antum gunakan untuk futsal. Ya, bukan berarti futsal haram, boleh saja silakan. Tapi kalau futsal menghilangkan kewajiban atau menanggalkan kewajiban itu yang masalah. Paling besok jadwal futsalnya antum ya, Sabtu. Ya tapi ulah sampai ke sholat lohor kaliwat. Silakan saja nggak masa itu mah hal-hal yang dibolehkan, mubah boleh. Mubah itu halal. Bahasa lain itu mubah, halal, ya jaiz, jawaj. Itu boleh, jaiz. Enggak apa-apa. La ismafi. Tidak ada dosa. Wala isma alaihi, wala junaha alaihi. Ya. Tetapi kalau kemudian yang halal dan mubah ini mengubah antum, ya, menghilangkan kewajiban, melewati kewajiban, ya itu jadi dosa. Gitu. Makanya sebaiknya antum futsal jam 8, beres jam 10 maksimal lah gitu. Jam 10 pulang, kemudian istirahat, duhur, kembali sholat menghadap Allah gitu. Cuma futsal 5 jam kan aneh ya. Jam 8, beres jam 2, futsal naon atau eta mah. Antum harus mengatur waktu gitu maksudnya. Boleh antum, boleh apa saja olahraga dibolehkan. Yang tidak boleh itu nanti dalam olahraganya mengandung dosa atau tidak. Seperti renang. Renang boleh tidak? Boleh, jaiz pada dasarnya. Apalagi kalau renangnya di laut kan. Antum di kolam. Lalu renangnya antum hanya pakai celana dalam, yaitu haram gitu. Itu yang haram. Karena antum membuka aurat antum gitu. Jadi kalau renang pakai celana panjang gitu, pakai celana kulot lah, pakai kaos kayak gitu. Supaya pusar antum tidak kelihatan pusar antum. Pakai renang, pakai non training atau pakai pangsi ya. Tahu pangsi? Celana silat pas renang merosot. Wah, bahaya. Bahaya tuh, Pak. Makanya harus hati-hati kalau mau berenang itu ya. Belum lagi di kolamnya harus khususon laki-laki. Bercampur jangan. Ya. Apa tuh hafalan Quran itu bisa langsung atau muluruk bahasa Sunda. Tahu muluruk? Wah, itu. Gugur dengan gojir. Wow. Dengan lebat kalau hujan tuh gugur, hilangnya itu sajud 2 jud gitu. Lebar gara-gara antum ke tempat kolam renang campur antara laki-laki dan perempuan, bahaya. Maka sebaiknya jangan kalau kolam renang tuh. Kalau mau ke Al-Maksum, kolam renang khusus laki-laki. Ya itu katanya ada, saya juga belum pernah. Kemudian kalau mau panahan kayak gitunya yang dianjurkan oleh Rasul. Terus renang juga kan dianjurkan oleh Rasul ya. Yang bebas itu renangnya di Citarum tahu gitu. Gaya. Terus yang ketiga adalah naik kuda. Ya, antum harus ulah hilap ya. Jangan salah. Musuh-musuh kita hebat-hebat. Karena videonya juga diposting di YouTube. Musuh kita itu bisa nembak dengan panah, bari menjalankan kuda gitu. Wah, itu keahlian hebat tuh. Kudanya berjalan, dia bisa manah tepat gitu. Orang mah boro-boro naik kuda, alah kadar manah wae kan ke mana gitu. Ieu mah naik kuda berjalan, apalagi kudanya cepat misalnya, tak tak tak. Itu ada latihannya udah siap gitu. Ya makanya antum harus siap-siap juga nanti kalau genderang perang sudah dibunyikan, wah kita udah siap. Udah siap belum antum? Kalau ada komando dari imam besar kita lalu katanya jihad fisabilillah. Allahu Akbar, siap tuh. Hah? Siap tuh. Boro-boro siap ya orang teh, latihan oge encan.
Nah, kufur itu ada dua ya. Kedua-duanya tidak diridhoi oleh Allah. Wa in tashkuru. Nah, makanya di sini ada kalimat lain tashkuru, berarti kufur nikmat, ada kalimat kufur nikmat. Syukur itu kan pada nikmat. Wa in tashkuru yardahu lakum. Ketika kalian syukur kepada Allah, pasti Allah ridho kepada kalian. Gitu. Surat Az-Zumar ayat 7. Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain. Wa in tardau anhum fa innallaha la yardo anil qaumil fasikin. Jika kalian meridhoi mereka, maka sesungguhnya Allah tidak akan ridho kepada orang-orang fasik. Fasik itu adalah orang yang melanggar syariat. Fasik itu gini, fasik itu ada kaitan dengan fusaikoh, tikus kecil. Ya, fusaikoh itu tikus kecil, jadi begini, tikus kecil itu kebiasaannya buat lubang di samping jalan masuk, di samping pintu yang normal gitu. Kan yang tikus kan jarang masuk kan, dia kan suka bikin jalan sendiri ya. Makanya ada istilah jalan tikus kan. Kalau ada razia di jalan raya, antum kan belok kanan ke jalan tikus, ke gang. Kenapa itu istilah jalan tikus? Karena tikus buat suka jalan. Nah, orang fasik sifatnya itu seperti tikus itu. Ini halal, ini boleh, ini wajib. Malah mencari yang haram, itu fasik. Itu fasik. Minuman lebih banyak yang halal atau yang haram? Jenis minuman lebih banyak yang haram atau yang halal? Halal. Aya bajigur, aya bandrek, ya, aya wedang, terus aya susu jahe, ya, susu kopi, mau deui gitu kan. Aya dewegan mah cainya, cai kalapa, terus aya naon deui? Goyobod. Tahu goyobod? Aya sirup. Oh, loba. Yang haram apa? Miras. Tahu miras? Minuman keras. Yang lembut boleh, yang keras gak boleh. Bir bintang, ya itu haram. Cap orang tua, dengdek, nah itu tetap topi miring. Bukan saya pernah, bukan. Hanya katanya itu adalah yang suka dikonsumsi, diminum oleh kalangan ekonomi kelas menengah ke bawah. Ya. Karena kalau whisky, brandy itu untuk kelas high class. Nah, minuman keras itu sedikit, tapi minuman yang halal lebih banyak. Keukeuh we yang haram gitu. Kayak cik aturan halal we, halal ge loba gitu. Itu dasar fasik gitu, fasik. Nah, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini ya, surat At-Taubah ayat 96. Nah, walaupun Nabi kita Muhammad SAW meridhoi misalkan orang-orang yang fasik, tapi Allah mengancam, tetap Allah tidak meridhoi. Tentu saja Nabi oge tidak meridhoi sebetulnya. Nabi tidak meridhoi. Ini ancaman, warning. Ya. Kita kalau meridhoi orang kafir, Allah tidak ridho. Jangankan orang kafir itu tetangga kita, bahkan saudara kita, family kita, orang tua kita kalau kafir, Allah tidak ridho. Kewajiban kita mendakwahi mereka dan menggunakan mereka supaya memeluk Islam. Demikian yang dapat sampaikan pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan ada guna manfaatnya. Benarnya dari Allah dan Rasulnya. Salahnya dari saya yang menyampaikannya. Alaikum minkum. Kita akhiri pertemuan pada malam ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.